kelas 9. Pagi ini kita akan belajar kembali, itu sudah sampai pada bab 9, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kita mulai dari bagian A, yaitu peran tanah dan organisme tanah bagi kelangsungan kehidupan. Nah, yang pertama di bagian A ini adalah peran tanah bagi kehidupan. Nah, kalau kita berbicara masalah peran tanah bagi kehidupan, kita lihat dulu bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, tanah itu berperan sebagai tempat menyerap unsur hara, atau juga unsur hara itu disebut dengan istilah nutrisi. Nutrisi itu berupa air dan mineral. Pada tumbuhan tertentu seperti tumbuhan polong-polongan atau jenis kacang, membutuhkan bakteri tertentu untuk membantu penyerapan unsur hara tersebut. Sedangkan bagi hewan yang berada di dalam tanah itu digunakan sebagai tempat hidupnya, misalnya seperti hewan cacing dan beberapa bakteri yang hidup di dalam tanah. Sekarang kita masuk ke bagian B. Tanah sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Manusia menjadikan tanah sebagai keperluan tempat bermain, seperti bermain sepak bola, bermain kelereng, tempat membangun rumah, dan juga banyak fungsi lainnya. Tanah menyimpan berbagai macam unsur logam, menyimpan seperti adanya lagi unsur batu bara, dan juga ada tanah yang di dalam paling jauh di bawah tanah menyimpan daripada unsur minyak bumi yang diperlukan, itu semuanya bagi kehidupan manusia. Tanah juga bisa menyimpan daerah-daerah tertentu, misalnya ada emas, perak, dan juga timah. Dan ini dapat ditambang untuk keperluan kehidupan manusia. Sekarang kita lihat bagian C. Tanah sebagai penyedia dan penyaring air. Sumber air utama bagi manusia itu sebenarnya berasal dari dalam tanah. Manusia memperoleh air bersih dengan cara membuat sumur dengan menggali tanah beberapa meter ke dalam, kemudian dari sana akan diperoleh air bersih. Nah, kita atau manusia itu memanfaatkan air bersih itu tadi adalah untuk diminum, tentunya dimasak atau disterilkan dulu, lalu kita butuhkan juga untuk mandi, lalu kita perlukan juga untuk mencuci daripada pakaian dan juga sebagainya. Nah, tanah juga berperan untuk menetralkan air yang dimana air limbah yang sudah tercemar. Nah, bagaimana caranya air limbah itu ada? Itu mungkin air limbah dari rumah tangga dan juga dari industri gitu. Nah, air limbah ini akan mengandung bahan yang membahayakan bagi kehidupan. Jadi dengan adanya tanah, maka tanah ini akan mensterilkan atau menyaring begitu. Karena di dalam tanah itu ada mikroorganisme yang dapat menguraikan senyawa kompleks yang berbahaya, menjadikannya menjadi senyawa yang tidak berbahaya sehingga tidak merusak lingkungan lagi. Nah, kira-kira inilah yang bisa disampaikan Miss hari ini buat kalian. Kemudian setelah ini ada Miss kasih kalian tugas, yaitu pertama
Anda akan mencatat apa yang sudah dijelaskan oleh Miss hari ini. Nah, berikutnya setelah Anda mencatat hal penting dalam materi hari ini, maka Anda juga akan mengerjakan tugas soal yang ada sebanyak 2. Soal nomor 1, jelaskan mengapa cacing tanah dikatakan menguntungkan bagi para petani. Itu nomor 1. Oke, sekarang soal nomor 2. Apakah peran mikroorganisme seperti bakteri yang berada di dalam tanah? Oke, cukup 2 soal. Setelah selesai, Anda meringkas, fotokan, dan kerjakan tugasnya juga. Semua difoto, kirim ke WA Miss. Oke, selamat bekerja supaya jadi anak pintar. Bye-bye.